Listeners, kembali lagi bersama saya Nur Fajriani dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan Live on the Spot bersama jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini, Rabu 14 April 2021, saya sudah tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun dari Kabupaten Bone dan juga Toraja. Dimulai dengan berita update potensi dan penanganan bencana di Kabupaten Bone. Diketahui sebelumnya, Kabupaten Bone diguncang gempa bumi, getaran diketahui sampai ke Kabupaten Bone. Selain itu, Bone juga rawan bencana banjir dan angin puting beliung serta longsor. Lantas bagaimana persiapan dan penanganan bencana di Kabupaten Bone? Sudah ada rekan kami, Kaswadi Anwar, yang akan melaporkan langsung dari Bone. Baik, Kaswadi, silakan. Ya, terima kasih Ririn di studio. Saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone di Kelurahan Macanan, Kecamatan Tanete, Riau Barat. Baiklah, kali ini saya akan melaporkan terkait bagaimana sebenarnya kondisi potensi bencana yang ada di Kabupaten Bone dan bagaimana penanganannya. Untuk diketahui bahwa pada hari Selasa lalu gempa mengguncang Kabupaten Bulukumba 4,3 magnitudo, getarannya itu sampai di pusat kota Watampone. Padahal jaraknya itu hampir ratusan kilometer dari kota Watampone. Selain itu, banjir juga terjadi pada bulan Agustus 2020 lalu. Kala itu ada 4 atau 5 kecamatan yang tergenang banjir dari daerah aliran sungai Walanai. Baiklah, untuk berbicara lebih lanjut terkait bagaimana potensi bencana dan potensi bencana di Kabupaten Bone, saat ini saya telah bersama Drive Branto, Kepala Siang, Pak. Izin Pak, bagaimana sebenarnya potensi bencana yang ada di Kabupaten Bone? Baik, jadi secara umum potensi bencana di Kabupaten Bone ini dapat kita golongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bencana banjir. Bencana banjir karena kita selalu mengalami dampak banjir tahunan disebabkan dengan meluapnya das Walanai, terutama di Bone Utara. Jadi ada dua karakter banjir di Kabupaten Bone. Yang pertama, banjir tahunan yang dari das Walanai. Kita sama-sama tahu bahwa das Walanai itu atau daerah aliran sungai Walanai itu yang melewati Bone Utara disebutlah Ajangale, Dua Bocoe sampai di Cenrana yang bermuara di Teluk Bone itu merupakan satu subsistem dari Danau Tempe. Nah, Danau Tempe itu kita ketahui ada 23 sungai yang mengalir masuk ke sistem Danau Tempe, tapi sayangnya outputnya atau keluarnya cuma melalui das Walanai. Jadi oleh sebab itu, walaupun misalnya Bone tidak dilanda hujan, tapi kalau daerah-daerah hulu sungai Danau Tempe termasuk Sengkang, Sidrap, Pangkep itu mengalami hujan deras dan Danau Tempe meluap, akibat dampaknya banjir di daerah Bone Utara. Itu ditambah diperparah lagi dengan kemiringan atau elevasi aliran das Walanai itu yang kurang dari 3 derajat. Jadi kalau misalnya pada saat bersamaan dengan terjadinya pasang di Teluk Bone dan juga meluapnya Danau Tempe, maka bisa dipastikan banjir akan terjadi di daerah sepanjang das Walanai. Kemudian karakter banjir yang kedua adalah karakter banjir di daerah-daerah hulu. Sebagaimana kita ketahui juga, Bone ini juga mempunyai daerah pegunungan, hulu-hulu sungai, termasuk beberapa sungai yang masuk ke Danau Tempe itu berhulu di Kabupaten Bone. Nah, itu apabila terjadi banjir di sana itu lebih parah karena banjirnya lebih pada air buah, sungai-sungai besar. Dan itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu mengakibatkan beberapa jembatan besar putus. Gitu. Nah, kemudian kita juga punya potensi bencana antara lain adalah kebakaran hutan. Karena kita daerah Bone adalah yang terluas Sulawesi Selatan, kita punya kawasan-kawasan hutan menjadi potensi. Kemudian anomali cuaca. Anomali cuaca ini hampir tiap tahun kita alami seperti angin puting beliung dan gelombang tinggi di Teluk Bone. Nah, selanjutnya adalah bencana kekeringan. Nah, ini juga menjadi masalah buat kita karena
dengan banyaknya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, dan banyaknya hutan-hutan yang beralih fungsi, itu membuat sumber air kita, mata air kita itu tiap tahun hampir mengalami berkurang debitnya. Nah, yang terakhir juga yang ingin kami sampaikan bahwa salah satu potensi bencana Kabupaten Bone itu adalah gempa bumi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Kaswadi bahwa Bone ini dilewati oleh dua patahan aktif, yaitu Sesar Walanae dan Sesar Palukoro. Nah, oleh sebab itu menjadi kewaspadaan sendiri buat kami untuk ancaman gempa bumi, apalagi kita ketahui bahwa Sesar Walanae itu salah satu sesar yang paling aktif saat ini. Nah, untuk itu Bone sendiri dengan bersama BMKG mempunyai 4 stasiun pemantau gempa bumi yang berfungsi sebagai early warning buat kita semua. Nah, apa yang kami lakukan BP dalam mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten Bone? Yang pertama, kami dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BPD adalah Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah. Maka tugas kita adalah memanfaatkan, mensinergiskan, serta bagaimana mensinkronkan seluruh potensi penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Bone. Sebutlah Basarnas, sebutlah BPMI, TNI, Polri, kelompok-kelompok pencinta alam, serta stakeholder penanggulangan bencana lain. Itu apabila terjadi bencana di bawah komando atau kendalian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena keterbatasan personel alat serta harus mengcover 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, maka sistem kami adalah menyiapkan operasional penanganan kebencanaan. Yang perlu kami lakukan adalah dengan keterbatasan alat itu, bagaimana caranya pemerintah maupun masyarakat sampai ke tingkat terendah itu memahami yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah pengamatan kita terhadap potensi-potensi bencana atau gejala-gejala awal terjadinya bencana. Apabila pemerintah sampai tingkat RT RW misalnya memahami tentang mitigasi bencana, ditambah dengan kerjasama partisipasi masyarakat, bagaimana memahami mitigasi bencana itu, sehingga pelaporan antisipasi kepada kami itu menjadi cepat. Dan pada saat itu juga kami bisa menerapkan strategi SOP di mana metode penanggulangan bencana terhadap karakteristik bencana yang dihadapi. Bagaimana kita mengkoordinasikan, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi penanggulangan bencana di Bone. Kami sadar sekali lagi kami punya keterbatasan alat. Saat ini untuk menghandle Kabupaten Bone yang 27 kecamatan, kami cuma mempunyai 1 mobil truk serbaguna, 1 mobil 4x4, 1 tangki, mobil tangki air. Dan itu sangat-sangat tidak cukup. Tetapi karena penanggulangan kebencanaan adalah bukan urusan sendiri, bukan cuma menjadi tanggung jawab BPBD saja, tapi tanggung jawab seluruh pihak, maka kekurangan potensi kebencanaan sarana prasarana penanggulangan bencana itu bisa ditutupi dengan kemampuan atau alat dan personil yang dimiliki oleh instansi lain. Jadi yang intinya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bone, bagaimana kami mensinergiskan seluruh potensi penanggulangan bencanaan agar apabila terjadi terjadi bencana, kami bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam penanggulangan bencana tersebut. Karena dalam sistem penanggulangan bencana ada hal yang sangat berperan. Yang pertama adalah kecepatan time respon, ketepatan, serta metode yang digunakan dalam penanggulangan bencana. Nah, apabila itu bisa kita lakukan, insya Allah dampak dari bencana itu bisa kita minimalkan. Saya kira barangkali itu sementara. Mungkin terkait kan ada beberapa potensi bencana termasuk dari banjir, angin puting beliung, gempa, dan longsor. Ini bagaimana dengan pemetaan? Kan ada 27 kecamatan ini Pak di Kabupaten Bone. Apa sudah dipetakan masing-masing terkait potensi bencana tersebut? Jadi kami sudah memiliki petarawan bencana per kecamatan, per karakter bencana. Misalnya contoh potensi tanah longsor. Maka kami sudah memetakan daerah-daerah mana saja atau kecamatan-kecamatan mana saja yang memiliki potensi bencana tanah longsor. Begitu juga banjir. Kami sudah memiliki peta daerah-daerah rawan bencana yang yang berpotensi untuk banjir. Demikian selanjutnya kami sudah
memiliki petanya. Mungkin Pak sebagai kepada masyarakat, jika memang terjadi potensi bencana ataupun awal terjadi bencana, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, jadi yang pertama yang menjadi tugas dari bukan menjadi tugas sebenarnya, menjadi hal yang harus dipahami oleh masyarakat adalah kemampuan mitigasi bencana. Ketika masyarakat mampu dalam memahami sistem mitigasi bencana, masyarakat mengenal gejala-gejala awal bencana, misalnya banjir misalnya, ketika curah hujan tinggi, debit air lebih dari biasanya, ya, terus air yang darinya jernih menjadi keruh, itu menjadi salah satu mitigasi dalam melihat secara kasat mata tentang tanda akan terjadinya bencana banjir misalnya. Maka masyarakat sudah bisa melakukan antisipasi, misalnya mulai dengan mengamankan barang-barang berharganya, terus melaporkan ke otoritas setempat. Kami pun menyiapkan langkah-langkah, misalnya dengan menyiapkan posko, menyiapkan berkoordinasi dengan stakeholder penanggulangan bencana, apa sih yang dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir, seperti itu. Nah, begitu juga dengan tanah longsor. Tanah longsor misalnya ketika masyarakat paham tentang mitigasi bencana, dia akan mengetahui tanah longsor itu seperti apa sih. Misalnya dengan curah hujan, banyaknya batu-batu kecil mulai berguguran, ditambah dengan batu-batu sedang berguguran, itu berarti bahwa tanah di sekitar pegunungan itu mulai labil dan harus diwaspadai longsor. Nah, ketika masyarakat memahami mitigasi bencana, maka resiko terhadap bencana itu bisa diminimalkan. Barangkali seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke studio, Ririn. Baik Pak Dray, terima kasih atas penjelasannya tadi tentang bagaimana potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Bone, mulai dari banjir, gempa, dan juga tanah longsor. Pertanyaan terakhir dari kami Pak Dray, akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Bulukumba yang juga dirasakan di daerah Bone, apakah terjadi kerusakan? Adakah dampak kerusakan atau menelan korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Bulukumba dan juga dirasakan oleh Kabupaten Bone? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami tidak menerima laporan kerusakan akibat gempa di Bulukumba, tetapi itu cukup membuat warga kami menjadi sedikit panik, ya, sedikit terkejut, apalagi gambaran gempa dan bencana itu masih terngiang-ngiang, masih terbayang di kepala masyarakat kita semua, sehingga ada rasa takut, ada rasa panik. Namun kami berusaha menenangkan masyarakat, berusaha mensosialisasikan tetap tenang dan tetap waspada, dan tidak panik. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita tidak mendengar laporan kerusakan dari akibat gempa tersebut. Baik Pak Kepala Pelaksana BPBD Bone Dray Febrianto, terima kasih atas waktunya Pak, dan juga terima kasih kepada Kaswadi Anwar atas waktunya mengabarkan langsung dari Bone, dan selamat kembali bertugas. Tribuners, selanjutnya kita akan mendengar laporan dari Toraja Utara setelah pesan-pesan berikut ini.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Bersama kami, berita selanjutnya tentang pemakaman warga korban penembakan KKB Papua. Diketahui sebelumnya, 2 warga Toraja yang berprofesi sebagai guru menjadi korban penembakan KKB di Papua. Bagaimana kondisi terkini pemakaman warga Toraja tersebut? Sudah ada rekan kami, Tommy, yang akan melaporkan langsung dari Toraja. Kami saat ini masih terus mencoba untuk menghubungi Tommy yang berada di Toraja. Namun isak tangis keluarga pecah saat menyambut kedatangan jenazah 2 orang guru korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua di rumah duka di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kedua korban penembakan KKB tersebut yakni Yonatan Raden dan Octavianus Rayo 42 tahun. Jenazah Yonatan Raden, guru honorer yang bertugas di SMP Negeri 1 Beoga, tiba di Tongkonan Rabe, Lembang Batilimbong, Kecamatan Bangkek Lekila, disambut tangis histeris keluarga korban.
Bahkan istri almarhum Yonatan tak kuasa menahan kesedihannya hingga berkali-kali jatuh pingsan. Tak hanya itu, sejumlah kerabat korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga juga jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan saat melihat anak korban yang masih berumur 2 tahun dan 6 bulan yang belum pernah ketemu bapaknya sejak lahir. Sementara jenazah Octavianus Rayo, guru yang bertugas di sekolah dasar Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, tiba di rumah duka di Lembang Sadan, Pebulian, Kabupaten Sadan. Korban pertama yang ditembak oleh KKB ini juga disambut isak tangis keluarga yang sudah beberapa hari menanti pemulangan jenazah korban di Toraja Utara. Saat tiba di rumah duka, istri korban Natalina yang selamat dari penyergapan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak jatuh pingsan akibat trauma dan larut dalam kesedihan yang dialami. Natalina, istri almarhum Octavianus, mengatakan suaminya ditembak oleh KKB hingga tewas, namun karena situasi saat ini mencekam, namun karena situasi saat itu mencekam, dia dan beberapa warga lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi di kamar mandi. Kami belum dapat tersambung dengan Tommy, rekan kami di Toraja Utara yang akan mengabarkan langsung. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan selanjutnya nanti jika bisa kembali tersambung, kita akan kembali live on the spot dari studio Tribun Timur. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.